Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu masalah yang sedang banyak dipertanyakan kaum muslimin, yaitu tentang jual beli emas secara kredit. Bagaimana kemudian syariat Islam melihat permasalahan ini? Sebelum kita membahas tentang hukumnya menurut pandangan syariat Islam, ada satu hal yang kemudian harus kita pahami, bahwa emas itu merupakan salah satu barang ribawi yang kemudian kalau ditransaksikan maka dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan khusus yang terkait dengan barang-barang ribawi. Ada 6 barang-barang ribawi yang dijelaskan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dari Nabi SAW, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, was-sa'iru bis-sa'iri, wat-tamru bil-tamri, wa milhu bil-milhi. Mislan bin mislin, sawa'an bin sawa'in, yadan bin yadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnaf, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bin yadin." Nabi SAW menjelaskan, apabila emas ditransaksikan dengan emas, az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, perak dengan perak, wal-burru bil-burri, gandum dengan gandum, was-sa'iru bil-sa'iri, sa'ir ini adalah salah satu jenis gandum yang kasar, wat-tamru bil-tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil-milhi, garam dengan garam. Apabila barang-barang ribawi ini ditransaksikan sesama barang ribawi, kata Nabi SAW, mislan bin mislin, sawa'an bin sawa'in, dia harus dilakukan atau ditransaksikan dengan jumlah yang sama antara satu dan yang lainnya. Syarat yang kedua adalah yadan bin yadin, dia harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Fa iza ikhtalafat hadhihi asnaf, kalau dia kemudian berbeda jenisnya, misalkan emas ditukar dengan perak, kata Nabi SAW, fabi'u kaifa syi'tum, maka transaksikanlah sesuka kalian, artinya boleh jumlahnya berbeda. Syaratnya hanya satu, wa in kana wa idza kana yadan bin yadin. Jadi boleh ditransaksikan, syaratnya hanya kemudian yadan bin yadin, harus tunai atau dari tangan ke tangan. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat ada ketentuan dari Nabi SAW, kalau barang ribawi ditransaksikan dengan barang-barang ribawi, maka dia harus mislan bin mislin, sawa'an bin sawa'in. Kalau dia kemudian berbeda, maka dia hanya satu syaratnya, yaitu yadan bin yadin. Nah, dari sini kita bisa kemudian melihat bahwa ketika terjadi transaksi emas dengan perak, atau emas hari ini ditransaksikan dengan rupiah, maka berlaku kemudian ketentuan yang kedua, bagaimana dijelaskan oleh Nabi, fa iza ikhtalafat hazihi asnaf, kalau dia berbeda dari jenisnya, emas dan rupiah itu ditransaksikan berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka transaksikanlah sesuka kalian. Jadi nominalnya boleh berbeda, misal harga emas 1 gram itu, emas 1 gram ditukar dengan uang sebesar 1 juta, boleh. Tidak harus kemudian sama-sama 1 gram karena jenisnya berbeda. Kata Nabi, fabi'u kaifa syi'tum, maka transaksikanlah sesuka hati kalian, idza kana yadan bin yadin. Tapi kemudian harus dilakukan secara tunai alias kontan, tidak boleh dilakukan secara kredit. Maka berdasarkan hadis Ubadah bin Samit ini, kita bisa simpulkan bahwa hukum dari transaksikan atau jual beli emas secara tidak tunai atau kredit adalah hukumnya haram, karena tidak terpenuhi unsur yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yadan bin yadin atau harus tunai. Maka transaksi jual beli emas secara kredit hukumnya harus tunai dan tidak boleh kredit. Maka kalau ditransaksikan secara non tunai atau kredit, maka hukumnya haram. Namun dalam masalah jual beli emas secara kredit ini ada ikhtilaf di tengah para ulama. Ada kemudian pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang mengharamkan. Pendapat yang membolehkan jual beli emas secara kredit ini juga yang kemudian diambil oleh Dewan Syariah Nasional di dalam fatwanya tentang jual beli emas secara kredit, yang membolehkan transaksi jual beli emas secara kredit.
pendapat yang membolehkan ini kemudian juga berargumen dengan hadis dari Ubadah bin Samit tadi, di mana ketika Nabi SAW mengatakan az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati, emas dengan emas, perak dengan perak, maka pendapat yang kemudian membolehkan transaksi jual beli emas secara kredit itu mengambil ilat hukum bahwa transaksi emas, ya, kenapa diharamkan sesama emas, karena dia adalah alat tukar, maka dia menjadi barang-barang ribawi. Tapi hari ini ketika emas itu tidak lagi dijadikan alat tukar, maka menurut pendapat yang membolehkan transaksi ini, maka emas boleh dilakukan atau ditransaksikan secara non tunai atau kredit, karena tidak lagi menjadi alat tukar, sehingga posisi emas dari alat tukar itu berubah menjadi barang atau sil'ah. Kemudian kalau dia sudah berubah menjadi barang atau sil'ah, maka dia boleh ditransaksikan secara kredit, atau di dalam Islam dikenal dengan istilah murabah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengharamkan jual beli emas secara kredit, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama di dalam Islam. Begitu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Ya, mengharamkan transaksi emas dilakukan secara kredit atau non tunai. Oleh sebab itu, ya, kita akan coba lihat apa dalil-dalil yang dijadikan oleh pendapat yang mengharamkan jual beli emas ini secara kredit. Yang pertama, kenapa kemudian ulama ini kemudian mengharamkan transaksi jual beli emas secara kredit? Alasan yang pertamanya adalah emas itu sampai kapanpun dia tetap bisa dijadikan sebagai alat tukar. Apakah kemudian dia dilegalisasi oleh sebuah negara atau pemerintah atau tidak? Namun emas dalam posisinya sebagai alat tukar itu sampai kapanpun akan tetap menjadi alat tukar, karena emas itu memiliki nilai. Sehingga siapapun ketika bertransaksi menggunakan emas, maka pasti kemudian mau menerima itu sebagai alat tukar karena dia memiliki nilai. Oleh sebab itu para ulama kemudian menyimpulkan emas sampai kapanpun dia tetap bisa menjadi alat tukar, sehingga dia tetap masuk dalam kategori barang-barang ribawi yang kalau ditransaksikan dia harus tunai jika berbeda jenisnya. Yang kedua, alasan kedua kenapa para ulama mengharamkan transaksi jual beli emas secara kredit, yaitu bahwa pengharaman ini lebih sesuai dengan konteks hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit tadi, di mana di dalam hadis itu Nabi SAW menjelaskan az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati, emas dengan emas, perak dengan perak. Para ulama menjelaskan bahwa di situ Nabi tidak kemudian menyebutkan dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, yang kemudian memang itu mata uang. Oleh sebab itu para ulama kemudian mengharamkan transaksi jual beli emas secara kredit, karena lebih cocok dengan teks hadis Nabi SAW yang melarang emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, dengan tidak menyebutkan spesifikasi dinar dengan dirham, dinar dengan dinar, atau dirham dengan dirham. Ini ada dua pendapat yang kemudian membolehkan dan mengharamkan. Kalau kita lihat atau kita tarjih dua pendapat ini, yang membolehkan dan yang mengharamkan ini, dengan melihat dalil-dalilnya, maka pendapat yang mengharamkan jual beli emas secara kredit ini adalah pendapat yang lebih kuat atau rajih, dan ini adalah pendapat yang harus diamalkan oleh kaum muslimin, karena insya Allah lebih mendekati kepada kebenaran. Kesimpulannya, jual beli emas secara kredit atau tidak tunai hukumnya adalah haram, dan ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, baik dari kalangan Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali, dengan alasan-alasan yang sudah kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bissawab, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh saya sendiri, yaitu hukumnya haram mentransaksikan emas secara kredit. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang hukum jual beli emas secara kredit. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan pendapat yang lebih kuat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.